mengenang Bangun Sugitu Tukiman, atau yang dikenal Gito Rolis, kelahiran 1 November tahun 1947, di Kota Biak, Papua dari pasangan Tukiman dan Wisnu Murtiman. Meninggal pada 28 Februari 2008. Di Jakarta, adalah seorang aktor dan penyanyi, merupakan vokalis grup musik rock legendaris Indonesia, Dairolis di era tahun 1970-an. Beliau mendapat hidayah dari sang istri Michelle, perubahan besar. Ketika sang istri seorang mualaf, belajar sholat dan berhijab, membuat beliau memperdalam keislamannya. Dan di hadapan ibu, beliau berjanji, meninggalkan dunia kelam dan hijrah ke jalan Allah. Simak tausiah beliau tentang hijrahnya beliau. Saya terharu, betul-betul saya terharu dan hadirin sekalian, saya merasa termuliakan karena Masya Allah, dulu kehidupan saya itu tidak begini Pak. Di hadapan saya juga dulu sih banyak ribuan orang, tetapi yang begitu. Masya Allah, bahagianya di hati. Sekarang di depan saya, ya Allah, hanya orang-orang yang beriman, hanya datang kemari untuk mendengarkan dan membicarakan tentang kebenaran Allah semata. Ya Allah. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, share, dan tekan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, para alim ulama yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya sangat muliakan, yang insya Allah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bapak-bapak, para tokoh masyarakat yang juga saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang saya sangat hormati. Tidak lupa juga ibu-ibu yang saya cintai sebagaimana saya mencintai ibu saya. Juga tentunya ahlinya rumah Allah yang mulia ini, sifat takwa yang saya muliakan. Tidak lupa adik-adik yang menjadi panitia dengan terselenggaranya acara ini. Masya Allah, saya sangat hormat sekali. Juga tentunya buat seluruh masyarakat, warga dari Kecamatan Pemangkat yang saya sangat-sangat cintai. Ayo insya Allah keseraminya Mekah, ya Kabupaten Sambas ini. Masalah bahagia sekali saya kesini bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Betul tadi seperti kata Bapak Wakil Pak Bupati, bahwa saya merasa aman sekali di sini. Nikmat saya sekali, betul-betul bahagia saya. Apalagi saya tadi barusan sekali mendengar bahwa yang datang di sini bukan hanya warga Muslim, tapi juga warga yang non-Muslim juga datang. Masya Allah, salam bahagia, salam sejahtera buat kalian. Allah Akbar. Saya terharu, betul-betul saya terharu dan hadirin sekalian, saya merasa termuliakan karena Masya Allah, dulu kehidupan saya itu tidak begini Pak. Di hadapan saya juga dulu sih banyak ribuan orang, tetapi yang begitu. Masya Allah, bahagianya di hati. Sekarang di depan saya, ya Allah,
hanya orang-orang yang beriman, hanya datang kemari untuk mendengarkan dan membicarakan tentang kebenaran Allah semata. Ya Allah, ini banyak sekali. Begitu cintanya Allah kepada diri saya, dirubahnya kehidupan saya dari kegelapan kepada keterangan. Ya Allah, inilah sebenarnya kehidupan yang sebenarnya yang harus saya jalani. Dan alhamdulillah Allah masih membukakan kepada saya pintu taubat. Alhamdulillah, nikmat sekali, betul-betul saya nikmat sekali. Tadi juga saya mendengar lantunan daripada zikir maulud, sholawat badar, dengan artinya, Masya Allah, hadirin sekalian, saya mohon maaf karena saya itu bukan ahli agama. Saya itu baru saja baca Quran, saya itu baru belajar, baru sholat. Hadirin sekalian, saya itu baru kurang lebih 6 tahun yang lalu baru saya sholat. Saya pakai pakaian begini nih, maafkan saya, bukan saya ini disebut ustadz atau ulama, bukan, sama sekali bukan. Saya masih artis, saya masih penyanyi, saya masih main sinetron. Ntar mau dengar saya nyanyi? Oh, nanti saya nyanyi. Kenapa saya berpakaian begini? Kenapa saya jenggotan? Itu adalah karena saya mengidolakan orang yang benar sekarang. Dulu kan bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ibu-ibu yang sering lihat saya di televisi ya Bu ya, kan pakaiannya nggak begini dulu mah ya. Dulu mah blue jeans, ketat, sobek-sobek, kaos oblong, selampe, bulu rambut, api itu teror. Ya Allah, kenapa dulu begitu? Kenapa sekarang begini? Kenapa? Karena dulu saya mengidolakan idola yang salah. Biasanya orang tuh kalau mengidolakan seseorang pengen jadi dia, pengen seperti idolanya. Begitu juga saya penyanyi, wah, saya pengen seperti idola saya yang juga penyanyi top dunia. Wah, penyanyi barat sana tuh, wah, saya lihat dia, mereka cara hidupnya bagaimana. Oh, mereka bisa top begini. Wah, saya ikutin mereka supaya saya pengen jadi mereka. Saya lihat mereka, oh, cara berpakaian, oh begitu, oh oke saja, depan cermin, oh sudah keren. Masya Allah. Dulu belum ada Masya Allah dulu. Belum ada. Allah ada. Wah, saya lihat lagi. Oh, cara nyanyinya begitu, loncat-loncat. Wah, saya ikutan aja loncat-loncat. Wah, mereka sebelum nyanyi drinken. Wah, wah, saya juga ikutan. Mereka mah biasa minum bir, minum whisky ya. Saya mau gitu minum teler. Naik panggung jadi teler saya. Ternyata saya ikuti mereka, ternyata tidak membawa saya kepada kebahagiaan yang saya cari-cari. Ternyata justru membawa saya kepada penderitaan yang berkepanjangan. Kenapa? Ternyata saya mengidolakan idola yang salah. Hadirin sekalian, alhamdulillah kurang lebih 6-7 tahun yang lalu Allah memberikan kepahaman kepada saya. Kalau kamu mau selamat dunia atau akhirat, ikutin udah dia itu yang paling benar. Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, Om Gito tuh begini sekarang. Kenapa? Saya pengen seperti Rasul. Bukan Rasul berarti pakaiannya seperti ini, tidak.
Ya, cuman orang kalau melihat saya pakai pakaian begini, orang tahu, saya pakaian begini nih, hampir tiap hari. Masya Allah, ternyata dengan berpakaian begini juga, ternyata cukup bisa menarik perhatian. Orang tahu gitu. Waktu saya jalan-jalan di Jakarta, Pak, ada mall yang namanya Taman Anggrek Mall. Taman Anggrek Mall itu biasanya datang saya tuh orang-orang Chinese, warga saudara-saudara Chinese. Di sana biasa tuh orang Chinese yang datang. Saya jalan-jalan sama keluarga saya begini, waktu baru tobat, itu ada orang Chinese lihat saya, wis kaget deh, langsung lihat saya, wah Mas Gito, alhamdulillah ya, Mas Gito udah tobat ya. Tuh orang Chinese bisa bilang alhamdulillah, bisa bilang tobat. Dia ternyata bersyukur juga, dia tahu bahwa ternyata begitu tuh Islam. Masya Allah. Nah inilah kenapa saya berpakaian begitu. Dulu orang kira saya orang Nasrani, Pak. Kadang-kadang orang kira kalau saya buka topi ini, Pak, seperti orang Ambon. Karena seperti orang Batak. Tapi ternyata alhamdulillah. Nah, dia yang saya panutin, dia yang saya contoh sekarang. Jenggot, pakai jenggot. Benar, Pak. Dan saya ternyata saya lihat sejarah kita pun, maafkan saya, ya, itu pemimpin kita dulu juga udah ngikutin Rasul. Pangeran Diponegoro, coba lihat Pangeran Diponegoro dengan sobarnya, baju jubahnya, naik kuda putih gagah sekali, udah ngikutin sunnah Rasul. Di mana tuh? Di Riau, di Sumatera. Ya, ada satu pahlawan nasional, pahlawan agama, pahlawan perang Padri. Siapa deh? Tuanku Imam Monjo. Kalau ada yang punya uang 5.000 yang baru, coba lihat deh, perhatiin jenggotan. Benar, Pak. Sok, siapa lagi, ayo? Oma Irama, jenggot. Gitarolis, jenggot. Pak, Bu, waktu saya belum tahu tentang Rasul, waktu saya lihat orang jenggotan itu saya belum berpikir ke Rasul. Dulu kalau saya lihat ada orang jenggotan, saya pikir dengan cemburu, Pak. Pikirnya apa? Penggemarnya Oma Irama banyak juga ya. Dulu begitu, karena nggak tahu. Sekarang baru saya tahu bahwa saya sama abang Oma itu sama-sama mengidolakan Rasul. Saya pernah membaca sebuah hadis yang berbunyi begini, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta padaku. Kalau dia cinta padaku, dia akan bersama-samaku di surga. Tuh, siapa yang gak pengen sama Rasul di surga? Saya pengen. Udah ikutan aja pakai jenggot dulu dah begini. Bu, istri saya, Bu, mula-mula, Bu, waktu saya pakai jenggot, Bu, nggak suka, Bu. Pak, jauh, cukup. Tapi saya pakai terus. Lama-lama, Pak, beli juga, Pak. Masya Allah. Udah aja jenggotan terus. Allahu Akbar. Adik sekalian, saya mohon maaf. Tadi sudah saya katakan dan saya rasa hadirin juga tahu, saya itu bukan ahli agama, bukan ahli pendidikan, bukan. Kamu punya tugas. Kamu harus menjadi manusia yang terbaik. Apa itu? Yaitu kamu harus bermanfaat untuk orang lain. Apa itu manfaat untuk orang lain? Kalau kita mengajak orang kembali kepada Allah, ini kewajiban sebagai umat Islam. Masya Allah. Hadirin sekalian, itulah yang membuat saya, kenapa saya datang ke sini. Ya, karena selain saya sebagai artis, saya punya sisipan. Saya tetap artis dan saya tetap main di mana-mana, Pak. Cuma sekarang berbeda.
Kalau dulu saya masuk ke pub atau ke kafe atau ke nightclub, Pak, dulu niat saya mungkin mau hura-hura, tapi sekarang enggak. Saya harus punya kewajiban mengajak mereka kepada Allah. Jadi sekarang saya nyanyi, Pak, Bu, saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya juga di tengah-tengah lagu saya akan berbicara tentang kebenaran. Dan ternyata bisa saya kerjakan. Ulama mungkin nggak bisa masuk ke pub, Pak, ke disco nggak bisa, tapi mendengarkan, Pak. Nah, kasihan kan mereka kalau kita tidak datangi, kasihan mereka. Nah, inilah kerjaan saya sekarang. Alhamdulillah. Dulu mah ya Allah, Pak, hidup saya puluhan tahun dengan masalah-masalah yang gelap sekali. Yang salah satu kenapa saya dipanggil kemari, bapak-bapak hadirin sekalian, ibu-ibu, saya dipanggil untuk berbicara tentang masalah narkoba. Ya Allah. Aduh. Hadirin sekalian, adik-adik, anak-anak yang saya cintai, ya Allah, penerus bangsa ini, ya, jangan coba-coba pakai narkoba. Ya Allah, berat. Sekali nikmat, dua kali nikmat, tiga kali nikmat, seterusnya penderitaannya susah kita mau lepas dari sini. Saya udah hadapi ini. Jangan. Saya keliling Indonesia buat masalah ini, Pak. Keliling Indonesia ke mana-mana, dan di mana-mana sudah narkoba. Penjara, Pak, di seluruh Indonesia ini mayoritas 50% ke atas itu adalah penghuninya adalah karena kasus narkoba. Ya Allah. Berapa? Pertama kali yang disebut putau itu bubuk heroin yang putih, itu yang paling berbahaya. Bubuk putih itu yang seperti kapur tembok itu, Bu, itu yang paling berbahaya itu. Yang disebut putau, heroin dari bunga opium, yang itu banyak di daerah-daerah bangsa di Thailand, Bangkok, Burma itu. Pertama kali saya melihat itu di Bangkok. Adik-adik, Bangkok itu ibu kota apa? Thailand, ya, negara Siam, Thailand. Di Bangkok tahun 69, waktu saya nyanyi di sana. Saya nyanyi di sana bersama grup saya tahun 69. Di sana saya berkenalan dengan seorang tentara Amerika. Pada saat itu, Pak, Amerika sedang perang dengan Vietnam. Sedang berperang dengan Vietnam. Saya kenalan dengan mereka. Dan ternyata ada beberapa mereka yang pakai putau itu. Saya tahunya di sana. Kenapa? Biasanya tentara Amerika yang perang Vietnam itu, kalau mereka liburan, mereka dikirim ke Bangkok, Pak. Kenapa? Karena Bangkok itu banyak tempat hiburan. Terkenal sekali Bangkok itu dengan tempat hiburannya. Banyak tempat maksiat. Dan salah satu yang mereka pakai adalah mereka pengguna itu heroin, Pak, putau itu. Dan ternyata sesudah saya selidiki, Pak, ternyata salah satu penyebab daripada kegagalan tentara Amerika di Vietnam juga adalah karena mereka pengguna narkoba. Coba tuh, negara Amerika, negara adik kuasa yang tentaranya badannya Masya Allah kalah. Kalau tidak percaya, coba sekali waktu nonton film-film tentang veteran tentara Amerika yang perang Vietnam. Kebanyakan mereka juga pengguna narkoba. Itu tentara Amerika. Sekarang bandingkan dengan kita, anak-anak kita, ya Allah, untuk mendapatkan kebahagiaan. Perdukunan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, perjudian di mana-mana, permabok. Anak-anak yang berkurang
terus kecil remaja-remaja ini yang nggak tahu apa-apa dengan makanan yang cuma tempe ampas tempe ya Allah karena biasanya anak remaja kalau ditawari sesuatu yang asing, yang belum mereka tahu, biasanya mereka ingin tahu barang baru. Apa ini? Apa ini? Barang baru. Ya betul, saya belum pernah tahu nih bubuk putih ini. Oh ya, bagaimana rasanya? Coba aja. Oke, saya coba. Biasanya pertamanya pakai rokok. Ya, bubuk putih itu dimasukin ke rokok, ujung rokok. Ya, bisa. Ini ada permabokan gaya baru nih. Saya belum pernah coba. Lagi. Itu seharian saya tidak tidur paknya begini. Asik kan. Besoknya datang lagi dia. Mau lagi dia? Waduh, top, terima kasih. Minta lagi, coba. Dirokok lagi, bisa lagi. Aduh, nikmat sekali. Biasanya cirinya Bu itu garuk-garuk hidung. Padahal nggak punya penyakit apa-apa, tapi besoknya datang lagi, mau lagi. Aduh, terima kasih kamu Dewa Penolong, terima kasih. Nikmat. Hari berikutnya Pak, saya bangun pagi-pagi. Apa? Sakau! Pernah nyoba ya? Betul sakau! Tahu dari koran, dari teman-teman tahu ya, bagus. Perlu tahu ilmunya ya, supaya jangan sakau ya. Bagus, alhamdulillah. Mulailah. Ini Pak, Bu, tulang-tulangnya rasanya pancoplok. Ini bulu merinding. Air mata bercucuran, ingus keluar, ini ngacai terus kadang-kadang ke belakang, keluar lagi, ke belakang juga, nggak selesai, pulas. Ya Allah, apa ini, ya Allah. Nah, ternyata mulailah yang dikatakan ketagihan. Mulai saya cari itu orangnya, teman saya yang kasih saya. Ini bagaimana nih? Kok jadi kok nggak enak banget sih saya ini? Gitu, berarti kamu harus pakai lagi. Iya, kalau gitu minta dong. Sebuah apa yang loh, gitu saya juga nggak ada. Jadi bagaimana dong? Ya mesti beli. Aduh, ya beli deh. Berapa sih? Segini. Mahal juga ya. Ya habis bagaimana? Ya udah deh, tadi malam saya nyanyi deh. Ini beli. Dia pergi. Saya nunggu. Halo. Ini ibu susah. Begitu di atas, cepetan. Dia pakai dibuang lagi gulanya, bisa pergi. Saya jadi manusia normal lagi. Aduh, topeng, beres. Lagi, buat flynya mesti lagi. Oke. Fly lagi. Lagi.
Dia pergi. Besoknya Bu, pagi-pagi, mulailah nikmatnya Pak, cuma sehari, 2 hari, 3 hari. Selanjutnya yang ada tidak lain tidak bukan hanya penderitaan yang berkepanjangan. Harus ada terus itu obat. Untuk menjadi orang normal harus ada itu putau. Saya pakai, kalau saya jadi orang normal, saya bisa melakukan aktivitas macam-macam. Tetapi berapa jam kemudian begini lagi. Harus ada. Bertahun-tahun Bu. Mungkin ibu-ibu ya dulu waktu lihat saya nyanyi ya, itu kelihatannya seger. Tapi itu karena saya udah pakai Bu. Kan saya, kalau mungkin suara saya tidak seperti dulu waktu saya masih muda, karena usia lanjut pun akhirnya membuat urat-urat pada kendor. Ya, di samping itu dulu Bu, kalau saya nyanyi kelihatan kuat di atas panggung itu karena ada doping. Sekarang dopingnya nggak ada ya, tinggal mesnya tuanya aja yang ada. Tapi insya Allah saya akan coba. Dan lagu yang saya akan bawakan tentunya yang sesuai dengan suasana hati saya dan suasana kita semua pada malam hari ini, yaitu kebenaran Allah semata. Ya, di lagunya adalah Hanya Padamu Aku Bergantung. Aku sebut namamu, setiap aku sujud, mengikuti kewajibanku, ku sucikan diriku, ku mohon ampunanmu dari segala dosaku. Hanya padamu ku bergantung dalam hidup dan matiku. Hamba insan biasa yang tak luput dari dosa. Segala bagimu ya Allah, ya Tuhanku. Bimbinglah jiwa-jiwa rapuh ini menuju tempat bahagia. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang saya cintai, saya sebagai seorang artis, saya senang kalau ditepukin, saya senang kalau dipuji-puji sebagai seorang artis. Perlu popularitas, perlu tepukan, perlu puji-pujian. Kenapa? Karena kalau seorang artis dapat puji-pujian dan tepukan, berarti kasetnya bakal laku. Perlu seorang artis populer. Tapi hadirin sekalian, yang menjadi dilema dalam hidup saya, ketakutan saya apa hadirin sekalian? Sekarang saya juga mengemban tugas sebagai seorang dai. Sebagai seorang dai, ya Allah, saya nggak boleh mengharap puji-pujian. Saya tidak boleh meminta tepuk tangan, ya Allah. Berbahaya, ya Allah. Tidak boleh saya mendapat puji-pujian, saya berharap tepuk tangan, ya Allah. Kenapa? Karena tugas saya hanya mengajak orang memuji kepada Allah, bukan pada diri saya, ya Allah. Berbahaya sekali. Saya takut, ya Allah. Takut. Ini dilema yang ada dalam diri saya, ya Allah.
sebagai seorang artis, saya menuntut puji-pujian. Sebagai seorang dai, tidak boleh, saya berbahaya kalau saya mendapat puji-pujian kepada Allah pada diri saya. Ya Allah, berbahaya, takut. Ya hadirin, tolong doakan saya supaya saya kuat, supaya saya istiqomah ya. Amin. Amin. Itulah hadirin sekalian, sedikit daripada saya lagu saya. Insya Allah kita tanya jawab sekarang. Sholat Jumat dapat diganti dengan sholat zuhur seandainya kita tidak melakukan sholat Jumat, karena sesuatu hal, misalnya kita itu udah dari rumah mau niat sholat Jumat, tiba-tiba di perjalanan kendaraan kita itu rusak gitu, jadi nggak sampai ke masjid. Inilah alhamdulillah kami perlu guru kita. Siapa Bapak? Pak ulama ya. Bapak bisa memberikan pengajaran kepada kami, karena ini ya saya perlu tahu juga, insya Allah. Maka jawabannya, memang sholat Jumat adalah wajib bagi seorang laki-laki apabila tidak ada halangan. Nah, tadi termasuk niat sudah baik, niatnya akan melaksanakan sholat Jumat, namun ada halangan kendaraan macet, maka gugurlah kewajibannya karena dia ada halangan. Gugur artinya karena dia berhalangan, maka dia boleh melaksanakan sholat zuhur sebagai pengganti halangannya tersebut. Oleh karena itu, cepat-cepatlah melaksanakan Jumat, karena datang pertama akan mendapat ganjaran seekor onta, datang terakhir akan mendapat burung pirik. Terima kasih. Bagaimana kita harus bergerak? Apakah secara hukum atau menurut saudara Pak Haji gitu, kita tidak mungkin untuk mendapat cobaan-cobaan yang begitu berat? Apakah kita harus menegakkan dari hukumnya dulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah juga pertanyaan yang sangat baik sekali. Karena ada tadi kata-kata hukum, di sini juga ada aparat hukum. Insya Allah nanti Bapak Kapolsek yang sekarang cari dulu untuk menjawab itu. Oke, nanti. Tapi saya juga akan menambahkan sedikit, ya. Sebelum dari hukumnya, saya mencoba untuk menjawab, yaitu yang saya kerjakan sekarang untuk keluarga saya. Bagaimana supaya anak-anak saya tidak seperti saya, tidak pakai narkoba. Saya tentunya, nah Pak Kapolsek jangan kemana-mana Pak, nanti Bapak minta. Tuh kan, dulu saya diukur sama polisi, sekarang balik sama polisi di atas panggung nanti. Saya sebagai orang tua, saya sebagai bapak, saya sebagai wakil Allah untuk keluarga saya. Jadi saya menjadi pemimpin untuk keluarga saya. Nah, bagaimana saya harus bertindak sebagai pemimpin? Untuk masalah narkoba, menurut pengalaman saya, salah satu yang saya tahu, maafkan saya Pak, maafkan saya hadirin sekalian. Dulu saya pakai narkoba itu biasanya melalui apa? Jembatannya rokok. Ganja itu campurannya rokok Pak. Tahu campurannya rokok. Minum enaknya sambil ngerokok, bosan puas. Apa-apa semuanya ngelamun sambil ngerokok, ke WC sambil ngerokok, semuanya dengan rokok. Maafkan saya, bukan berarti yang perokok itu pasti jadi pemakai narkoba, tidak. Hanya yang saya tahu pengalaman saya, dulu saya pakai itu tuh jembatannya rokok. Saya sebagai bapak, saya harus meneladani anak saya, orang saya bapaknya. Anak saya mencontoh saya. Untuk masalah narkoba, untuk masalah rokok. Nah, kalau saya merokok, terutama untuk hadirin sekalian yang masih punya anak-anak remaja, karena saya remaja semuanya. Kalau saya sampai merokok, berarti
berarti saya membolehkan anak saya juga merokok. Contohnya merokok, berarti anak saya boleh dong merokok. Yang saya takutkan, Pak, kalau saya merokok, lalu anak saya merokok juga, yang saya takutkan anak saya itu merokok di depan saya. Tapi di belakang saya yang saya takutkan merokok plus teman-temannya rokok. Ini yang saya takutkan. Nah, dari situ pengalaman saya dan pemikiran saya, akhirnya Pak, dengan mati-matian saya pencinta rokok. Dengan mati-matian saya mengingat anak saya dengan narkoba ini yang menjadi racun. Saya sekuat tenaga, saya berhenti merokok. Saya akan menjawab, kalau kita berbicara hukum, itu berarti kita berdasarkan dari undang-undang. Undang-undang yang kita punya disesuaikan dengan apa yang terjadi dari tindak pidana narkotika. Untuk di Indonesia sendiri, mungkin perlu saya jelaskan bahwa peredaran narkotika merupakan peredaran terbesar se-Asia Tenggara. Selain segitiga emas, Burma, Myanmar, dan Thailand. Kembali ke pertanyaan tadi, masalah hukum. Masalah narkotika yang telah dijelaskan dari Bapak Haji Gitrolis itu bermacam-macam, Pak. Bermacam-macam jenis, termasuk dengan bubuk heroin yang tadi dijelaskan, putau, kemudian kristal yang disebut sabu-sabu berbentuk cair, morfin, kemudian berbentuk tablet, ekstasi. Ini penanganannya sangat riskan. Mengapa? Karena kalau tidak ditemukan pada badannya, dalam proses hukum itu agak sulit, Pak. Sudah jelas-jelas itu saksi menyatakan bahwa itu, misalnya Pak, ini salah satu contoh, dibuang, dari koseknya dibuang. Dia tidak mengakui. Ini terkendala kita, Pak. Saya salut dengan pengadilan dari Tangerang yang telah menghukum mati para tersangka narkoba. Terus terang masalah narkoba ya Pak ya, tadi sudah jelaskan panjang lebar dengan Pak Kapolsek. Saya tegaskan sekarang di sini, siapa yang coba-coba narkoba, kalau sampai masuk perangkap hukum ya, saya jamin tidak kurang dari 4 tahun, Pak. Begitu, Pak. Karena pengenalan narkoba ya Pak ya, karena pengenalan narkoba adalah pengenalan yang serius, diutamakan daripada perkara yang lain. Saya terangkan tadi. Itu kalau saya tidak bisa membuktikan di pengadilan bahwasanya dia itu hanya pemakai. Kalau pemakai bisa berkurang, ya Pak ya. Kalau bisa dibuktikan dia itu menyimpan, ya Pak ya, menyimpan apalagi menjual, insya Allah Pak tidak kurang dari 4 tahun minimal Pak itu Pak. Saya jamin, adik-adik ya, jangan coba-coba. Begitu. Dan ini sudah himbauan Pak, sudah himbauan dan sudah kesepakatan. Dan juga instruksi dari pimpinan bahwasanya narkoba ini adalah tidak boleh main-main Pak, tidak boleh main-main. Tidak hanya jaksa saja, kepolisian pun diimbau keras oleh Pak Kapolri dan sebagainya bahwasanya narkoba tidak main-main penanganannya. Orang tua, sehingga kalau dekat kita dengan anak, kita akan dapat bicara yang baik kepada anak kita. Tapi kalau jarang kita bertemu, tidak pernah atau jarang sekali makan bersama, begitu kita bicara biasanya nadanya juga tidak lembut. Nah, berikutnya barangkali tidak ada yang dapat melunakkan sesuatu dengan benda yang keras, tetapi melembutkan sesuatu dalam akhlak ini hendaklah dengan lemah lembut. Ada gini, masjid itu apalagi subuh sepi. Sementara itu rumah Allah
begitu banyak berkah itu. Tidak ada lagi tempat yang mulia di kolong langit ini selain masjid, rumahnya Allah. Tetapi kenapa masalahnya? Karena manusia belum yakin tentang keberadaan Allah. Banyak di antara kita hanya hafal cangkem saja la ilaha illallahnya, cuma di mulut, belum diyakini di hati. Kalau sudah yakin, seyakin-yakinnya, begitu adzan dikumandangkan, mereka akan dengan sigap berangkat dan maju masuk rumahnya Allah Baitullah. Nah, ini memang menjadi masalah kita semua. Ada yang kita misal. Nah, yang kita inginkan, yang kita perlukan justru kerisauan begini. Kalau kita semua umat Islam risau seperti adik kita ini, insya Allah dari kerisauan itu akan timbul usaha untuk apa? Mengajak orang supaya menghilangkan risau ini. Itu apa? Untuk mengajak orang untuk meramaikan masjid. Jadi deh, kerisauan itu bisa ditanggulangi dengan apa caranya? Begitu adzan dikumandangkan, ada yang risau itu berarti dia sudah punya keyakinan sedikit terhadap Allah. Begitu adzan dikumandangkan, bergegaslah menuju ke Baitullah, menuju ke rumah Allah. Tetapi sebelum sampai di rumah Allah, begitu ada tetangga atau orang di sekitar kita, ajak mereka juga duduk sama-sama kita terima Allah. Terima kasih, doanya sudah saya terima untuk orang-orang yang soleh. Terima kasih, mari kita berdoa. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.